Bayangin lu dituntut karena makanan lu itu kepedesan. Yes, ini kasus beneran terjadi. Ada orang merasa dirugikan karena makannya kepedesan. Dan yang lebih bikin jengkelnya, dia pesen makanan pedes. Maksudnya gimana coba? Lu pesen makanan pedes, terus lu protes, bahkan menuntut loh. Ini bukan protes ke restoran doang, tapi nuntut masuk jalur pengadilan bahwa, woi, makanan gua kepedesan, gua tuntut lu. Masuk tuh ke peradilan. Untungnya di pengadilan hakimnya nggak ngelanjutin persidangan, alias di-dismiss. Judge dismissed lawsuit from dinner who claimed taco shop salsa was too spicy. Yes, tentu saja kejadian ini di Amerika. Jadi ada orang Amerika yang makan salsa, taco shop salsa, dan dia protes, bahkan bukan protes, tapi bahkan masuk ke menuntut bahwa salsanya kepedesan. Terus kenapa begitu sih? Kenapa orang Amerika seribet ini dan kenapa ini semua terjadi? According to court filings, man claims he suffered injuries after eating salsa from the restaurant during a visit to New York in 2024 and sought damage over the alleged lack of warnings. Jadi kisahnya di New York itu ada orang Amerika yang makan ke tempat makanan Mexican food dan dia pesen salsa. Salsa itu sebenarnya sausnya doang ya, biasanya dicocol-cocol sama yang lain gitu. Nah, pada saat dia makan, dia kepedesan bahkan katanya sampai sakit dan dia nuntut kompensasi ke restoran bahkan sampai dibawa ke pengadilan untuk ya biar fair lah karena ini makanan kepedesan dan dia nggak kuat makan dan dia sakit-sakit. Menurut dia kesalahannya ada di restoran karena restoran itu lack of warning atau nggak ngasih tahu, nggak ngabarin, nggak peringatin bahwa makanan ini pedas. What? Emang bisa ya? Buat yang belum tahu, di Amerika sangat bisa dan emang ada peraturannya dan ini adalah bagian yang sebenarnya bagus dan perlu dicontoh bahwa di Amerika perlindungan customer-nya tuh benar-benar gede. Ada kesalahan, ada kekeliruan, bahkan ada kerugian ditanggung sama customer itu udah pasti harus dipertanggungjawabkan sama si penjual. Bisa barang, bisa servis, apalagi makanan. Jadi kalau kalian bilang ini ribet, justru gue berbeda pendapat ya. Menurut gue ini adalah hal yang bagus dan mesti dipertahankan. Walaupun kadang-kadang emang digunain sama beberapa orang untuk hal-hal yang Oke, jadi orang ini makan kepedesan dan dia sakit dan dia minta kompensasi dan dia bawa ini ke perlindungan customer dan bahkan sampai masuk ke peradilan karena katanya restorannya nggak peringatin, bang makanannya pedas, hati-hati ya bang gitu. Jadi itu mesti keluar dari mulut waiters, itu mesti keluar atau mesti dipajang atau mesti taruh di menu bahwa it's hot, beware, taruh kepedesan, hati-hati. Karena kenapa? Karena makanan yang lu pesen adalah makanan pedas. Tapi kata peradilan di Amerika, nah ini bagusnya lagi nih, the case was heard in the US District Court for the Southern District of New York, where Judge Dal E. Ho ultimately ruled in favor of the restaurant. In dismissing the case, Ho noted that spicy salsa is a well-known feature of the cuisine, Mexican food, and more especially salsa is often spicy, he wrote. Jadi udah masuk pengadilan dan ini yang gue suka. Jadi tuh nggak langsung kayak semua case itu masuk ke hukum hanya karena pelapor gitu. Jadi ada hakim yang ngecek dulu nih kasusnya berlanjut apa enggak. Terus hakimnya bilang, ngaco nih, ngapain diseriusin. Terus langsung dibilang, enggak bener lah gitu, dengan alasan bahwa lu makan ke Mexican food. Udah jadi pengetahuan yang sangat umum kalau Mexican food itu adalah makanan-makanan yang cenderung pedas. Apalagi lu mesen salsa, sausnya, sambelnya. Dan buat yang belum tahu, salsa itu bukan tarian doang gitu. Salsa itu sambal colek ya, tapi bukan sambal kayak kita ya. Tapi ya tetap pedes gitu. Bukan mau merendahkan, tapi hanya untuk perbandingan buat yang belum pernah makanin sambal salsa. Bang, apakah sambal salsa pedas? Buat gua yang pernah makan tacos, dan bukan tacos yang di franchise ya, tapi tacos yang di restoran-restoran mengaku mendekati salsa dan tacos Mexican food style yang di Amerika. Pas gua makan pakai salsa, enggak pedes. Tenang, gua bukan manusia pencinta apa level-levelan yang sampai level 100, level 20 sampai maksimal gitu. Gua nggak terlalu suka pedes, tapi salsa mereka lebih ke rasa gimana gue menjelaskannya? Tabako, lu tau tabako nggak? Nah, itu rasa-rasa tabako, pedes-pedes tabako, pedes-pedes yang apa ya? Asam. Ya, asam lebih tepatnya, pedes asam. Banyak tomat juga biasanya. Tapi ya pedes. Tapi buat yang belum tahu, kita orang-orang Asia itu emang mengalami semacam mutasi genetika untuk kebal sama beberapa rasa pedes gitu ya. Nah, bule-bule sono, orang Amerika, Eropa, bahkan orang Jepang, itu lu kasih cabe bisa meninggal. Ini gue nggak bohong, mereka bener-bener bisa mencret, bisa sampai sesak napas, bisa sampai merah mukanya kalau lu suruh gigit cabe rawit. Meanwhile kita di sini makan bala-bala, itu cabe rawitnya diginiin satu, baru makan bala-balanya cuma secuil biar hemat bala-balanya. Ya kan, inget gak waktu lu bocil? Anjir,
kok kita nggak sakit-sakit perut ya? Tapi hati-hati ya, dikurangin ya kayak gitu-gituan, bahaya juga buat perut lo. Udah banyak tuh kasusnya. Kita lanjut dulu ke kasus kepedesan. He added that the restaurant had no obligation to warn customers about what he described as an obvious characteristic of the food. In fact, when it comes to salsa, the spice is often the point, Ho said in the ruling. The judge also pointed out that Mans did not ask staff about the spice level or sample the sauce beforehand. A quick Google search for Mexican food salsa or even Los Tacos review likely would have revealed that salsa can be quite spicy, Ho wrote. Jadi menurut dia, restoran Mexican nggak perlu disclaimer bahwa Mexican food itu pedas. Customer lah yang akan masuk ke sebuah restoran dan kayak semacam tahu resikonya bahwa dia akan makan makanan yang pedas. Jadi restoran nggak perlu peringatin menurutnya. Jadi kasusnya didismiss, dihilangkan, dan dunia kembali seperti biasa. Dan restoran menang, apakah dapat ganti rugi apa enggak? Ya enggak, karena kan kasusnya didismiss duluan. Kecuali dia mau file karena kerugian dan lain-lain atau ngelawan balik. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member, alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singam Aristoteles, thank you Singam Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Dan customer yang udah mencret berak-berak tetap bakal mencret dan berak-berak dan nggak dapat ganti rugi. Nah bang, kalau misalnya beneran dia menang ya, somehow mungkin emang ada kesalahan restoran dan lain-lain gitu ya. Kira-kira berapa yang bisa didapat? Tergantung, itu suka-suka hakim ya. Tapi range-nya itu ya bisa gede banget dari dampak yang terjadi sama diri lo gitu. Biaya pengobatan, dan kita tahu biaya pengobatan Amerika tuh kayak mahal banget, nggak kayak di sini. Nah misal nih ya, kita andai-andaikan kasus-kasus seperti apa yang biasanya bakal dapat ganti rugi, yaitu alergi. Nah itu agak tricky tuh. Anggaplah udah dibilang gua alergi kacang, jadi jangan lo masukin kacang. Nah, kalau restorannya itu masukin kacang, bisa kena tuh. Karena itu jatuhnya negligent atau kelalaian, dan itu bakal mesti ganti rugi dan lain-lain tuh. Nah, kalau misalnya itu terjadi, bisa bayar denda atau ganti kerugian itu bisa sampai 5.000 atau bahkan masuk penjara kalau misalnya sampai menghilangkan nyawa dan lain-lain. 5.000 US dollar tuh kalau kalian pengen tahu, ya kira-kira segini. Lumayan kan tuh duitnya. Ada banyak lagi loh kasusnya, misalnya sesimpel tempatnya jorok, tidak higienis, ada abangnya lagi masak ngerokok, atau pas abangnya lagi masak tiba-tiba ada orang ngerokok yang pengen beli, panas-panas dituang ke plastik, di tempat makan ada kecoa dan lain-lain. Itu bisa banget, bahkan bisa sampai disegel. Ya kira-kira begitulah yang terjadi ya. Dan dengan lu mendengar video ini, menonton video ini, jangan sampai lu malah kayak culun orang Amerika, gue pengen makan pedas gitu, level 20, level 100 dan segala macam. Iya, kita emang jago lah sama makanan-makanan pedas, tapi gue juga pengen ngingetin ke kalian bahwa udah banyak banget korban berjatuhan gara-gara lu pada jadi orang-orang yang apa-apa pedas gitu loh. Gue juga suka pedas, apa-apa pakai sambal, tapi udah nggak senorak dulu lah. Di umur gue yang sekarang, gue mesti jaga kesehatan. Salah dikit bisa fatal, karena pas mudanya gue terlalu over sama pedas dan terlalu over sama gegayaan makan sambal. Yes, sambal is good, take it moderately, tapi jangan sampai kayak temen gue makan level-levelan tuh ya tengah malam karena dia lapar, UGD cuy. Wah kacau deh. Pokoknya buat lu semua, hati-hati, jangan terlalu overdosis. Atau mungkin kalian bisa komen di bawah makanan-makanan terpedas apa yang kalian makan dan udah tobat gitu ya. Sebanyak apa kalian makan pedas? Dan apakah kalian udah nyobain salsa, terus pas kalian cobain kayak, ya elah orang Amerika ngambek sama pedas segini? Coba komen di bawah. Jadi gitu teman-teman ya. Ya lu makan pedas boleh, kurang-kurangi makan pedas, dan tetap salut sama bagaimana sistem peradilan dan dijaganya keselamatan customer. Jadi kalau ada apa-apa lu bisa komplain gitu ya. Walaupun dapat makan gratis tuh, walaupun katanya makanan gratisnya bagus tuh. Nah kalau makanan gratisnya kenapa-napa, di Amerika lu bisa komplain. Di Amerika. Komentar, kritik, tambahan, koreksi di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka pembahasan di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol like dan subscribe. Komentar hari ini datang dari video yang gue ngebahas tentang iklan YouTube makin menggila. Siap-siap kalian bakal terkaget-kaget sama iklan YouTube. Ya tapi duit AdSense gue datang dari situ. Jadi ya begitulah. Komentarnya datang dari Jojo Kujo Star. Jir, nama nickname lu cringe banget. YouTube, what's the first video you are watching on YouTube TV? Me, unskippable ads. Hai, parah men, iklannya parah men. Udah gue YouTube Premium udah the best lah. Mau komentar kalian dibacakan? Ya tinggal komen di kolom komentar di bawah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.